Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada malam ini saya ingin dan mau berbicara tentang fakta, kenyataan, sejarah Israel membuktikan tidak ada Palestina. Mengapa saya mengambil judul atau tema demikian? Karena saya berpikir ini hal yang sangat penting untuk kita pada masa sekarang ini dan juga generasi kita ke depan. Oleh karena itu, saya mengawali dengan latar belakang yang berbentuk fakta. Pandangan kuno dan hingga masa sekarang ini, Israel melihat dirinya sebagai pusat dunia yang bertautan dengan benua Eropa, Asia, Afrika, dan Israel sendiri merupakan sebuah wilayah yang terletak di Asia Barat, dikeliling oleh Laut Tengah, Mediterania, Lebanon, Suriah di utara, Yordania di bagian timur, dan juga semenanjung Sinai dan Mesir. Israel memandang dirinya menjadi jantung dunia. Kawasan ini dikenal dengan sebutan Levant, yaitu pesisir laut dan persimpangan Asia Barat, Mediterania Timur, dan Afrika Timur Laut. Pola pikir Israel, Yahweh adalah Allah yang maha tinggi dan tempat mereka berkeluh kesah ketika hidup dalam krisis. Di satu pihak, Israel pun menyadari bahwa Tuhan telah memberikan kepada mereka sebuah dunia yang tertib, yang nyaman dihuni. Bila terjadi bencana ataupun peperangan, itu merupakan akibat kecerobohan Israel sendiri terhadap Allah. Dampak dari pertobatan Israel adalah mereka akan menerima kembali kemurahan dan kelimpahan. Yang pertama, saya mau berbicara tentang nama Yerusalem yang sesungguhnya harus berkaitan dengan Raja Salem. Mengapa saya harus mengungkapkan nama Yerusalem? Untuk membuktikan bahwa apakah di dalam menyebut sejarah nama Yerusalem, apakah ada kata Palestina? Saya mulai dengan masa atau waktu mulai dari 3000 tahun sampai dengan 2800 tahun sebelum Masehi. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa pemukiman pertama Yerusalem didirikan di dekat air Gihon pada tahun 3000 sampai 2800 sebelum Masehi. Nah, untuk nama Yerusalem pertama kali disebut dalam naskah eksekrasi di zaman perunggu purba dari abad ke-19 sebelum Masehi. Sebagai catatan tertua dalam naskah eksekrasi, Yerusalem disebut Urusamen atau Urusalimun, akar katanya SLM dalam bahasa Akadia yang berarti fundasi kota Allah di Salem yang merujuk pada kata damai. Nah, kalau kita berbicara tentang Yerusalem, sumber kita yang pertama adalah fakta historis sendiri. Yang kedua adalah kitab. Yang ketiga adalah narasi-narasi yang bersifat kisah atau emi yang sesungguhnya menjadi bahan yang sangat penting supaya kalau kita berbicara tentang nama Yerusalem, dengan sendirinya kita menemukan hal-hal yang benar. Nama Yerusalem selalu dikaitkan dengan Raja Melkisedek yang namanya disebut 12 kali dalam Alkitab. 1 kali kitab Kejadian, 1 kali dalam Mazmur, dan 10 kali dalam surat Ibrani. Melkisedek adalah imam yang tidak berdasarkan pada keturunan. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah. Di sini patut kita pertanyakan, seorang manusia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, ada apa sebetulnya? Artinya, ia menjadi imam bukan berdasarkan peraturan manusia, bukan berdasarkan dinasti, melainkan berdasarkan hidup iman yang tidak binasa. Imamatnya bersifat damai sejahtera atau salom. Itu kita bisa bandingkan dalam kitab Ibrani bab 7 ayat 1 sampai 17. Melkisedek pernah memberi Abraham roti dan anggur dan memberkatinya. Jadi Melkisedek berada dalam kedudukan yang tinggi daripada Abraham. Ketika Musa memimpin Israel keluar dari Mesir, dilanjutkan oleh Yosua memasuki Kanaan, mereka mendapati Yerusalem di bawah kekuasaan bangsa Sem pribumi, rumpun Yebus yang diperintah oleh raja bernama Adonisedek. Nah, kala itu Yehuda merebut wilayah bagian luar tembok Yerusalem dan menduduki wilayah pinggir itu adalah suku Benyamin
yang hidup damai dengan orang Yebus yang dalam kisah sejarah yaitu sampai dengan hari ini. Nah, sejak Yosua bin Nun memimpin bangsa Israel di abad ke-13, dia mulai membagi tanah kepada 12 suku. Jadi ketika Yosua bersama bangsa umat Israel masuk di sana, Yosua punya tugas pertama adalah membagi tanah. Lalu muncul masa yang sangat sulit bagi Israel, kurang lebih selama 300 tahun. Nah, sekitar tahun 1050 sebelum Masehi muncul Raja Saul yang pertama, kedua Daud, ketiga Salomo, juga lanjut kepada pemerintahan Rehabeam, sebagai di mana pada masa pemerintahan Rehabeam peralatan bait suci dari istana-istana raja dijara oleh tentara Mesir. Jadi pada waktu itu sesungguhnya Israel pada awal mula keseluruhan itu dijajah oleh bangsa Mesir. Kita lihat pada 1 Raja bab 14 ayat 25 dan seterusnya. Kemudian pada pemerintahan Yerobeam di mana orang Filisti menjara lagi barang-barang yang ada di istana. Nah, sesudah itu kerajaan utara jatuh ke tangan Asyur. Dan Yerusalem tetap dalam lindungan Tuhan. Walaupun jatuh ke tangan Asyur, tapi pada waktu itu situasi Yerusalem tetap aman, tetap damai, tidak dirampok. Maka muncullah peristiwa Nebukadnezar, itu Raja Babel. Dia menghancurkan Yerusalem dan bait Allah di tahun 587 sebelum Masehi. Dan pada abad itu pula orang Yahudi di bawah pemerintahan Persia diizinkan pulang kembali ke kota mereka dan mulai membangun bait suci kedua pada zaman Raja Nehemia. Jadi bait suci yang kedua itu dibangun kembali tahun 520 sebelum Masehi sampai 515 sebelum Masehi. Menyusul kekuasaan Ptolemeus di Mesir memasuki Yerusalem, dan pada tahun 198 sebelum Masehi Yerusalem jatuh kepada Antiochus III, Raja Syria keturunan Seleukus dari Yunani. Kemudian masuk pada Antiochus IV, mulai menajiskan bait suci dan menempatkan tentara Syria di atas bukit Akra untuk menguasai Yerusalem. Tahun 165 sebelum Masehi muncul pergerakan Yudas Makabe. Jadi pada waktu itu bait suci ditabiskan kembali dan kemerdekaan Yudea. Kelompok Yudas Makabe atau yang disebut juga Hasmonean itu memerintah Yerusalem sampai pertengahan abad pertama sebelum Masehi. Tak kala Roma merebut Yerusalem pada tahun 63 sebelum Masehi dan 54 sebelum Masehi. Kemudian masuk Persia lagi, menjara Yerusalem pada tahun 40 sebelum Masehi dan juga tahun ketiga sebelum Masehi. Itu Persia masuk lagi. Mulai masuk dengan Herodes Agung, anak dari Antipater, orang Idumea. Sebagai Raja Yudea, dia menjadi gubernur Galilea pada tahun 47 sebelum Masehi. Jadi Herodes Agung ini, orang Idumea, dia menjadi raja di wilayah Yerusalem pada tahun 47 sebelum Masehi dan dinyatakan sebagai orang yang paling kuat. Herodes pada waktu itu masih merebut Yerusalem dari perjuangan Makabe. Kemudian dialah yang memperbaiki bait suci kedua, memperindah, mempermolek, mempercantik. Lalu Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Yehuda selama 400 tahun. Kisah bait Allah di Yerusalem. Dulu tanah Moria yang disebut dalam Alkitab, di tahun 2000 sebelum Masehi, Abraham membawa putranya Ishak untuk dikurbankan. Tetapi sebagai ganti, Tuhan menyediakan seekor domba jantan. Kemudian di tempat yang sama juga, Raja Salomo membangun bait Allah. Itu tahun 957 sebelum Masehi. Yang dirobohkan oleh Babel pada tahun 587 sebelum Masehi. Lalu kemudian dibangun kembali bait Allah kedua. Itu tahun 520 sebelum Masehi. Kemudian dirobohkan lagi oleh Titus dari Romawi pada tahun 70 Masehi. Dan untuk bait Allah ketiga belum
dibangun hingga sekarang ini. Nah, sejak abad pertama, untuk orang Kristen, tempat bait Allah menyimpan peristiwa penting, terutama dalam kehidupan Yesus. Dia diterima dan diberkati di Simeon di tempat itu. Yesus mengajar di bait Allah. Yesus mengusir pedagang yang berjual di rumah Bapaknya. Dan tempat situ menjadi tempat berdoa. Dan masih banyak bisa kita lihat di dalam kitab suci. Yesus juga meramalkan akan runtuhnya bait Allah. Di Yerusalem itulah menurut kisah para rasul Kristus menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta dan mulai untuk pertama kalinya memberitakan Injil serta mewartakan kebangkitan Kristus. Jadi pada uraian nama Yerusalem, ternyata nama Palestina tidak disinggung atau tidak ada. Yang kedua, saya berbicara tentang asal-usul nama Israel. Sudah banyak teman-teman sahabat kita sudah mengemukakan asal-usul nama Israel. Saya mau katakan di tahun 1458 atau pada abad ke-15 sebelum Masehi. Nama Israel itu bahasa Ibrani Yisrael. Allah bergumul. Nah, kita bandingkan dalam kitab Kejadian bab 32 ayat 28. Adalah nama baru yang diberikan Yahweh kepada Yakub. Sebab engkau telah bergumul dan melawan Allah dan engkau menang. Di sini perlu ada catatan supaya kita jangan salah mengerti dan diskusi sesat. Yang maksudnya Yahweh bergumul melawan Allah dan dia menang, berarti Yahweh bertahan sesuai dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah. Yakub bertahan sesuai dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Yahweh. Jadi Yakub itu dia bertahan, dia tidak jatuh, dia tidak kalah, tapi dia tetap setia untuk mendengar dan mengikuti pesanan dari Yahweh. Yang Maha Kuasa mengatakan bahwa mulai sekarang namamu serta keturunanmu adalah Ben Yisrael. Itu kita bandingkan dalam kitab Kejadian bab 35 ayat 10. Allah menampakkan diri kepada Yakub yang bergulat dengannya, termasuk puncak kata Yisrael. Yisrael itu Allah menabur. Mulai nama Yakub sama dengan Israel. Begitulah muncul Ibrani atau Yahudi yang dikenal juga sebagai Bani Israel. Yang sekarang ini kita dengar orang katakan Bani Israel. Apa itu Bani Israel? Bani Israel sama Israelites yang menyembah satu Tuhan. Itu Bani Israel yang berarti menyembah satu Tuhan. Dan berbagai rujukan kuno seperti dalam surat-surat Tel El Marna di abad yang ke-14 sebelum Masehi diketahui bahwa Kanaan itu meliputi seluruh wilayah di sebelah barat lembah Yordan, Lebanon, serta sebagian Yordania, Suria, dan sebagian kecil wilayah timur laut, Mesir. Sekali lagi, kalau kita bicara tentang wilayah Israel, pasti tidak terlepas dari tempat atau wilayah Kanaan. Mengapa demikian? Kota Kanaan kuno di kala itu menjadi pusat ibadat orang Israel. Jadi sebelum Israel kemana-mana, mereka berdoa di tempat Kanaan. Itu kita bandingkan dalam Alkitab Yosua bab 24 ayat 1 atau 1 Raja bab 12 ayat 1. Suku bangsa Kanaan itu menetap di ketinggian kurang lebih 700 dari permukaan laut, antara lembah Kidron di timur dan lembah Tropion di barat serta lembah Hino di utara. Jadi kita jangan berpikir bahwa tempat Kanaan itu di tempatnya rata. Itu tempat yang penuh dengan jurang dan bukit yang dalam. Tetapi Israel percaya bahwa mereka adalah Bani Abraham. Dan Abraham dilihat sebagai penggenapan firman Tuhan secara khusus. Janji Allah kepada Abraham, kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Luar biasa. Jadi tanah Kanaan itu tanah Israel. Itu diberikan pada zaman siapa? Pada zaman Abraham. Ayo kita buka Kejadian bab 17 ayat 8. Ini satu pembuktian yang tidak bisa diganggu gugat
Jadi keturunan Israel itu akan menjadi berkat untuk seluruh bumi. Dan berkat itu diturunkan melalui Ishak, Yakub, beserta ke-12 anak yang menjadi suku-suku Israel. Nah, secara etimologis, Yahudi dan Israel yang menjadi asal-usul kata untuk anak-anak Yakub berarti bersyukur. Yahudi berasal dari nama Yehuda, yaitu anak laki-laki keempat dari perkawinan rumpun Yakob dan Lea. Jadi Yehuda itu rumpun Yakob dan Lea, istrinya Lea, suaminya Yakob. Dan pusat kegiatan 12 suku Israel setelah keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa adalah mencapai tempat yang disebut Kadesi Barnet. Jadi kita lihat bagaimana Musa keluar dari Mesir dan mereka tiba di suatu tempat yang disebut Kadesi Barnet. Kemudian mereka menyusup ke utara, masuk ke pusat Negev. Namun sebagian besar masuk ke wilayah selatan di timur Laut Mati, lalu ke Edom, Amori, dan Moab. Sedikit catatan dari saya tentang kedatangan Musa yang masuk wilayah Negev, lalu ke Laut Mati, ke Edom, Amori, dan Moab. Sedikit catatan tentang Amori. Amori itu satu kisah atau satu tempat yang sangat penting, karena dalam sejarah juga ada pembuktian bahwa orang Amori inilah yang pada masa dulu kala pernah mencapai atau tinggal di Babylon. Ini penting, Amori. Jadi orang itu berasal dari wilayah Kanaan. Nah, ketika bangsa Israel yang baru datang itu di bawah pimpinan Musa, sekarang masuk pada pimpinan Yosua, ketika mereka berkemah di Gilgal, Israel merebut lagi Yeriko, Ai, Gibeon, juga Amori tadi, dan Kanaan. Israel harus menaklukkan Kanaan yang mencakup wilayah orang Het, orang Yebus, orang Amori, orang Hewis, Gergasi, sepanjang pantai Sidon ke Gaza, Sodom, dan Gomora, dan Hasor sebagai kota Kanaan yang sangat penting pada waktu itu. Juga termasuk Libna, Lakis, Eglo, Hebron, Negev, Gosem, Araba, Yordan, lembah, gunung Libanon, dan kaki gunung Hermon. Mengapa saya menyebut nama-nama kota atau nama-nama tempat seperti ini? Saya hanya mau membuktikan dalam sejarah bangsa Israel sesungguhnya tidak ada kata atau tidak ada nama Palestina. Pengganti Musa pada waktu itu adalah Yosua, yang kita sudah sebut di atas tadi, yang merebut seluruh negeri sesuai dengan apa yang sudah disampaikan Yahweh kepada Abraham dan kepada Musa sendiri. Atas kemenangan Israel, kemudian Yosua mulai membagi tanah kepada ke-12 suku Israel. Suku mana? Sebulon, Aser, Naftali, Dan, Manase, Efraim, Ruben, Gad, Benyamin, dan juga Yehuda, yang kemudian tambah lagi Levi. Itu pembagian terakhir. Jadi supaya kita mengerti bahwa secara historis sesungguhnya itu pembagian itu dari utara sampai ke selatan sesungguhnya sudah dibagi oleh Yosua itu menjadi tanah Israel, tanah dari ke-12 suku. Ungkapan negeri Israel itu mencakup dari utara, ya. Kalau sebut pembagian tanah itu dari utara, itu di Lais Dan, itu sampai ke Berseba, jalur perdagangan Mesir di selatan, merujuk pada wilayah geografis di tanah suci yang disebut dalam Alkitab Ibrani atau tanah. Jadi Israel adalah tanah yang dijanjikan. Israel adalah tanah yang kudus. Israel adalah tanah yang suci. Dan dalam pelacakan dan perkembangan tradisi serta sejarah dan arkeologis, umat Israel tidak ditemukan adanya kepalsuan. Ini fakta sejarah yang dapat kita lihat. Israel bukan keturunan satu leluhur yang tunggal, melainkan berasal dari sejumlah etnitas yang sudah bergabung dengan ke-12 suku, seperti Gibeon, Yaramel, Keni, Kanaan juga, bangsa Semi, dan juga kota Hafre dan Tirsa yang menjadi ibu kota Israel pada zaman Baesa. Nah, ketika Raja Salomo digantikan anaknya Rehabeam, maka terpecahlah 12 suku Israel, yakni wilayah utara untuk Samaria, wilayah selatan untuk keturunan Yehuda, yaitu anak-anak Lea tadi, dan keturunan Binyamin, anak-anak dari Rahel. Pertama, kerajaan Israel di utara
itu berdiri tahun 930 sampai 720 sebelum Masehi. Itu kerajaan Israel Utara. Dan ibu kotanya Samaria. Bagaimana wilayah kerajaan Israel Utara? Wilayah kerajaan Israel Utara itu terdiri dari Yope, Betel, Yeriko, Silom, Sikem, Tesa, Betseam, Taanak, Dor, Megiddo, Yisrael, Gunung Karmel, dan Galilea dan Hasor. Ini wilayah kerajaan utara. Sedangkan kekuatan lokal ini berpengaruh pada abad ke-9 sebelum Masehi dengan ibu kotanya Samaria. Kerajaan Israel itu terdiri dari suku-suku Iskar, Sabulon, Aser, Naftali, Dan, Manase, Efraim, Ruben, dan Gad. Jadi ada 10 suku untuk kerajaan utara. Kedua kerajaan Yudea di selatan dan ibu kotanya Yerusalem. Wilayahnya mana? Wilayah kerajaan selatan itu Berseba, Hebron, En, Gedi, Lakis, Teko, Bethlehem, Yerusalem, Geser, Gibron, Rama, Mispa, Bethoren. Jadi kalau kita lihat sejarah utara dan selatan, di mana kata Palestina atau di mana tempat Palestina? Dalam kurun ini Yerusalem juga diserang dan dijarah Firaun. Soksek itu tahun 603 sebelum Masehi. Kekuasaan bangsa Asur dihancurkan Raja Nebukadnezar dari Babilonia. Dan tahun 597 saya ulang kembali sebelum Masehi, kedua suku selatan yaitu Benyamin anak Rahel dan Yehuda anak Lea diserang lalu dibuang lagi ke Babel. Itu 597. Kerajaan utara bagi Israel, kerajaan utara bagian Israel dan selatan bagian Yehuda, memang mereka ini terus-menerus berperang. Jadi sekali lagi, perang bukan zaman kita sekarang ini. Zaman dulu Israel di bagian utara di ibu kotanya Samaria dan beberapa perkampung atau wilayah tempat itu sudah berperang dengan Yehuda, dan perang itu terus-menerus. Terutama yang di utara itu melawan dengan suku Benyamin. Yehuda di selatan sedikit dia agak bertahan, tapi yang selalu diganggu adalah suku Benyamin. Namun kemudian pada akhirnya bergabung dan membentuk negara Israel dengan Yerusalem sebagai ibu kota. Israel sebagai keseluruhan adalah anak Allah. Israel ialah anakku, anak sulungku. Ini bahasa kitab suci yang sesungguhnya menjadi pembuktian bagi orang-orang beriman Kristen. Bahasa Ibrani, anak Allah sama seperti Allah, bukan anak yang dilahirkan oleh Allah. Saya kalau lihat kita diskusi tentang anak Allah, Allah lahir, saya kisah ini orang tidak mengerti. Ini namanya diskusi sesat. Tentang orang Israel pada umumnya disebut, kamulah anak-anak Yahve. Alam, Yahve adalah alam. Dan dalam istilah yang dipinjam dari lukisan perjanjian lama, kamulah bangsa yang terpilih, bangsa yang dikuduskan, umat yang telah menjadi milik Allah. Dalam perjanjian baru, Israel adalah milik Allah, umat kepunyaan Allah. Demikian pula kemakmuran Mesir diabsakan oleh berkat Yakub melalui Yusuf. Kita lihat awal-awal waktu Yusuf dia dijual oleh saudara-saudaranya, lalu dia sampai di Mesir dan di sana menjadi satu kemajuan yang sangat istimewa, yaitu menjadi berkat bagi wilayah Mesir. Kehidupan Israel ialah demi kemaslahatan dunia. Jadi sejak tahun 900 sebelum Masehi sampai dengan tahun 200 sebelum Masehi, Israel telah menjadi jantung budaya, jantung peradaban dunia. Katakan saja mulai dari Daud hingga Seleucid Yudea Antioquia dan Seleucid Suria Antioquia, tetap Israel itu menjadi jantung dunia. Masuk akal kalau kita lihat sekarang ini dengan peperangan kedua wilayah Hamas, Israel, orang kadang-kadang pusat perhatian semuanya ke Israel, ke Palestina. Jadi dalam uraian nama Israel, ternyata nama Palestina tidak disebut. Ini sejarah yang membuktikan, bukan saya pribadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya ingin mengemukakan asal-usul Filistin
Dan juga saya mau coba kaitkan juga dengan Palestina. Asal usul Filistin dan kelak dikaitkan dengan Palestina. Saya mulai dengan asal usul Filistin mulai tahun 1970 sebelum Masehi. Kita lihat pada akhir milenium kedua sebelum Masehi, orang-orang Indo-Eropa, pra-Yunani, istilahnya pra-Yunani, mereka datang ke kepulauan Aegea Minoa. Jadi pulau kecil di depan itu disebut kepulauan Aegea Minoa. Kemudian dari Aegea Minoa mereka berangkat lagi dan mereka mau pergi mendarat di Mesir juga di depan mereka. Itu Mesir dengan Aegea Minoa, pulau kecil itu walaupun jauh tetapi boleh dikatakan berhadapan. Nah, dari situ mereka setelah sampai di Mesir, orang Filistin ini dihalau, diusir oleh Firaun, oleh Raja Firaun di Mesir. Itu Ramses III. Sehingga mereka tidak bisa bertahan di Mesir, mereka berangkat lagi menuju tempat di sekitar wilayah Gaza yang disebut kemudian menjadi Filistin. Maksudnya di sekitar wilayah Gaza. Kalau kita banding dengan sekarang, Gaza yang sekarang, itu Gaza itu lebih sebelah bawah. Filistin lebih agak ke atas sedikit. Mereka itu disebut sebagai bangsa pelaut yang berasal dari Kaftor atau Pulau Kreta. Kita bisa lihat pembuktian Alkitab Amsal bab 9 ayat 7. Oleh karena mereka itu berasal dari Indo-Eropa, maka upacara sunat yang dikaitkan akil balik orang Filistin tidak kenal atau tidak dilakukan oleh orang Filistin. Sunat tidak dilakukan. Juga termasuk di Mesopotamia. Mesopotamia juga tidak melakukan sunat. Dan sunat itu dipraktekkan di Mesir kuno dan oleh orang Semit yang hidup di Kanaan. Di Kanaan mereka praktek sunat. Sehingga orang Israel menyebut mereka itu sebagai orang yang tak bersunat. Filistin itu orang yang tak bersunat pada waktu itu. Jadi orang Filistin percaya pada ketiga ilah. Ilah yang paling dasar atau dewa yang paling pokok bagi Israel yang disebut dewa Dagon. Atau kata Ibrani adalah Dag. Artinya ikan. Itu dewa yang paling pokok yang mereka bawa dari kepulauan Kreta, yaitu dewa Dagon atau Dag yang artinya ikan. Itu sebagai dewa utama mereka untuk orang Filistin. Yang kedua, karena orang Filistin sudah bergabung dengan orang Kanaan, sudah bergabung sedikit-sedikit. Lalu dewa yang kedua adalah Asitoret. Apa itu Asitoret? Asitoret itu dewa kesuburan yang dipercayakan oleh orang Kanaan dan Israel. Jadi dewa yang kedua. Tapi dewa pokok untuk Filistin adalah Dag, yang artinya ikan atau Dagon. Yang kedua itu Asitoret. Itu sudah mereka yang dewa itu mengalir dari kepercayaan orang Kanaan dan Israel. Dan yang ketiga adalah Baal-Zebub. Dalam perjanjian baru kita sebut ya Beelzebub. Itu sebetulnya berasal dari Asia Barat, dewa Akron. Itu dewa yang kita Baal-Zebub itu rajanya setan. Jadi semua setan-setan, rajanya setan mereka sebut Baal-Zebub. Itu juga dipercaya oleh orang Filistin. Tetapi bukan percaya pokok, itu hanya istilahnya masukan-masukan yang dari luar orang Filistin sendiri. Orang Filistin sejak masa peradaban pra-Yunani masuk Minoan di Kreta hingga tempat kediaman terakhir di Filistin memang amat terkenal. Mereka menguasai perdagangan besi dan industri. Filistin kuno lebih maju dari orang Kanaan dan Israel. Jadi begitu Filistin ada di sekitar wilayah Gaza, itu peradaban mereka sudah sangat tinggi. Ada besi, ada industri, mereka mulai jadi banyak orang sebetulnya wilayah-wilayah di sekitar Timur Tengah datang belajar di situ. Mereka kehidupan industrinya lebih dari bangsa Kanaan, wilayah orang Kanaan dan Israel. Nah, kita lihat sedikit ke belakang. Kehadiran Abraham, Ishak pada awalnya pernah berhubungan dengan orang Filistin. Jadi Abraham dan Ishak pada awal mulanya pernah berhubungan orang Filistin melalui seorang yang bernama Abimelek, seorang yang berbudi raja negeri Gerar. Ini sejarah mencatat. Jadi orang Filistin mulai terpengaruh dengan kebudayaan Kanaan yang sudah lama mengelilingi mereka.
Kanan adalah wilayah yang meliputi dataran tepi pantai dan meluas hingga wilayah kedalaman sehingga disebut tanah sebelah barat lembah Yordan. Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, orang-orang Filistin sudah lebih dulu menetap di daerah pantai di sekitar Gaza. Jadi sekali lagi, bukan Israel yang dari Mesir masuk lebih dulu, tapi orang Filistin masuk lebih dulu, tinggal di wilayah yang sekitar Gaza itu. Nah, sewaktu Israel merebut tanah Kanaan, orang Filistin purba tidak pernah melakukan bentrok dan tidak pernah berniat untuk menjadi negara. Jadi menjelang hari tua Yosua, orang Filistin berdiam bertambah lagi di beberapa tempat. Gaza, Askelon, Asdod, Akrab, Gad, serta Awi di selatan. Coba kita lihat tempat hunian Filistin. Bandingkan Yosua bab 13 ayat 2 dan 3. Itu ada dicatat sana. Dan pada waktu Israel keluar dari Mesir, orang Filistin sudah bermukim secara luas di tepi pantai antara Mesir dan Gaza. Justru orang Israel terpaksa berputar menempuh jalan pedalaman untuk menghindari jalan ke negeri orang Filistin. Sewaktu orang Filistin merebut tanah Kanaan, mereka tidak pernah ada bentrokan dengan orang Filistin. Dan ketika orang Israel lagi-lagi berlaku jahat terhadap Yahweh, maka Yahweh akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Ini catatan sejarah yang paling baik. Dan ketika orang Israel lagi-lagi berlaku jahat terhadap Yahweh, tunggu, Yahweh akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin. Kurang lebih kalau kita lihat dalam kitab Hakim, itu bab 13 ayat 1, kurang lebih 40 tahun. Allah menyerahkan, Yahweh menyerahkan. Karena kejahatan orang Israel, kamu diberikan kepada Filistin. Biarlah kamu berperang. Filistin dalam tulisan ukir Asur, Filistin dalam tulisan ukir Asur disebut sebagai daerah yang sering memberontak. Maka Israel meyakini bahwa bangsa Filistin sering dipakai Allah untuk mencobai orang-orang Israel. Jadi tidak heran kalau orang Filistin berperang dengan Israel. Israel mengatakan ini cobaan Allah untuk kami. Kita lihat Saul mengalahkan Filistin di Mikmas. Dan juga Daud membunuh Goliat, mengusir orang Filistin dari pegunungan dan menang mutlak. Jadi sudah sejak awal orang Filistin sebagai ancaman bagi Israel. Dahulu orang-orang Mesir menganggap dirinya sebagai ahli waris Filistin. Karena Mesir itu yang menjajah wilayah di situ, bukan Israel. Tolong ini perlu dicatat. Jadi dahulu Mesir menganggap dirinya sebagai ahli waris Filistin, yaitu daerah milik Asur. Juga pada tulisan ukir Asur menyebut Filistin sebagai daerah yang sering memberontak. Ini sudah dua pembuktian. Orang Filistin juga biasanya dihubungkan dengan orang-orang yang pandai membuat kerajinan tangan, termasuk perintis kerajinan dari tanah liat. Itu orang Filistin punya keterampilan luar biasa. Nah, tanah Filistin dikenal dengan 3 nama. Ada yang menyebut Filistin, ada yang disebut itu dalam Pentateuch, ada yang disebut Helenas, dan juga ada yang disebut Goyim atau orang-orang asing bangsa lain. Jadi untuk orang Kanaan, orang Israel menyebut orang Filistin itu orang asing, orang Goyim atau Alofiloloi. Itu orang asing. Pernah terjadi ketika Filistin berperang melawan Israel dan tabut perjanjian dirampas oleh orang Filistin. Waktu dalam satu pertempuran di Afek, dan rumah Allah di Silo dimusnahkan. Jadi tabut perjanjian pernah ditahan oleh orang Filistin. Mungkin penjelasan lebih lanjut akan saya bicara secara khusus tentang Filistin. Ini yang saya merangkumkan hanya mau mencari tahu dan menyampaikan pesan kepada kita semua supaya tidak ada nama Palestina. Lama kemudian muncul pemberontakan Makabe. Pemberontakan Makabe itu bangkit, itu orang Yahudi sendiri. Itu di tahun 964 sampai 66 sebelum Masehi. Jadi 964 sampai tahun 66 sebelum Masehi itu pemberontak bangkit, yaitu orang Israel sendiri. Dalam sejarah Filistin di tahun 63, Legium Romawi di bawah Pompeius menyerbu Filistin. Dan sekali lagi
rakyat di sana kehilangan kemerdekaan mereka. Jadi Filistin tidak pernah mengatakan merdeka. Kemudian pada tahun 130 Masehi, ini penting, pada tahun 130 Masehi, Kaisar Hadrianus datang ke Yerusalem. Itu dari Romawi, datang ke Yerusalem, dan pecahlah perang yang dipimpin oleh Simon Bar Kokhba, seorang panglima Yahudi yang berani dan mengambil alih Yerusalem selama 3 tahun. Jadi ini perlu untuk kita semua. Jadi pada tahun 130 Masehi, Kaisar Hadrianus dari Romawi, dia datang ke Yerusalem dan pecahlah perang melawan Simon Bar Kokhba, orang asli Yahudi. Dia panglima. Dia mengambil Yerusalem, dia menang. Itu perang menang mulai tahun 132 sampai dengan 135 Masehi. Itu Bar Kokhba, dia menguasai wilayah Israel, dia menguasai seluruh wilayah Yerusalem. Hadrianus kalah, tapi hanya 3 tahun. Namun Hadrianus pada akhirnya menang kembali. Mengapa Hadrianus menang kembali? Karena sudah terjadi kong kali kong, ada orang Israel sendiri yang sudah menjadi boneka Romawi, termasuk juga Herodes. Jadi ini penting untuk kita. Makanya Hadrianus menang kembali dan mulai membumi hanguskan Israel dan melarang praktek agama Yahudi serta menghancurkan situs-situs Yahudi, yang diantaranya Bait Allah dipugar Herodes Agung, dan juga makam Yesus di Yerusalem. Situs Kristen itu ditimbun dengan tanah bertonton. Coba itu kamu lihat, masa Hadrianus, Bait Allah yang sudah dipugar baik oleh Herodes itu sudah bagus sekali. Tapi di tahun 130 justru Hadrianus menggerakkan supaya semua itu ditimbun dengan tanah. Jadi situs Kristen habis semua, situs Yahudi habis. Hadrianus mulai membangun, setelah itu dia sudah timbun tanah bertonton, dia mulai membangun Aelia Capitolina. Apa itu Aelia Capitolina? Aelia Capitolina itu semacam perkemahan Romawi atau pesenggrahan yang dibangun tepatnya di Yerusalem. Dan mereka bangun lokasinya di dataran lokasi Bait Allah itu. Lalu di situ, karena Bait Allah sudah dihancurkan oleh Titus tahun 70 dari Roma, maka di situ bangun dewa Yupiter, atau mereka menyebut sebagai trio Capitolina. Ada Yupiter, ada Janus, dan ada Minerva. Itu ada 3 dewa yang sesungguhnya disembah oleh Romawi, yang mereka mengangkat itu, meletakkan itu di dataran Bait Allah. Jadi ada 3 dewa di situ. Jadi Kaisar Hadrianus ini berniat untuk menghapuskan kenangan Israel. Bahkan Israel perlu dihilangkan dari peta sejarah. Tolong, zaman Romawi, Kaisar Hadrianus, dia berniat untuk menghilangkan Israel dari peta sejarah. Makanya di dataran Yerusalem, tempat kudus, tempat suci orang Yahudi di Bait Allah itu ditimbun dengan tanah. Juga tempat orang Kristen, tempat yang Yesus hidup, bekerja, semua ditimbun dengan tanah. Nah, sekarang penting, nama Yudea sebagai simbol pohon palem atau Yahudi ketika itu menjadi bagian dari provinsi Suria. Jadi Yudea itu bagian ujung selatan menjadi salah satu bagian dari provinsi Suria. Jadi supaya kita tahu, di utara sekali adalah Suria, penyangganya adalah Israel di situ, selatannya Mesir. Jadi Israel itu terkapar. Roma, Suria, lalu kemudian Mesir, mereka semua masuk dalam ke situ. Jadi sekali lagi, nama Yudea sebagai simbol pohon palem atau Yahudi ketika itu menjadi bagian dari provinsi Suria, diubah nama menjadi Palestina. Ini penting. Tahun 130, wilayah Yudea itu di masa provinsi Suria pada waktu itu sudah diubah nama oleh Hadrian menjadi Palestina.
menjadi Palestina. Mengapa Hadrian dia memberi nama Palestina? Ini penting. Istilah Palestina mula-mula dipakai untuk daerah atau wilayah yang menjadi musuh-musuh Israel, termasuk orang Filistin. Jadi wilayah Hadrianus ini pintar. Dia mau melenyapkan Israel, dia mau melenyapkan Yerusalem, dia mau melenyapkan Yudea, dia mau melenyapkan Kanaan. Nah, dia memberi nama apa? Palestina. Dan istilah Palestina itu mula-mula dipakai untuk daerah musuh Israel, termasuk juga Filistin. Sedangkan Kanaan itu lebih terkait dengan negeri Israel, tanah yang dijanjikan. Jadi nama Palestina dipakai oleh Herodotus kemudian untuk menamai daerah di sebelah selatan Syria. Maka sekali lagi asal nama Palestina ditegaskan. Bangsa Romawi tahun 130 Masehi. Jadi kesimpulan bahwa Hadrianus orang Romawi yang pertama memberi nama Palestina untuk menghilangkan wilayah Yudea dari provinsi bagian selatan Suriah, dan diperlakukan oleh Herodotus menjadi nama yang sah. Jadi tidak ada lagi nama Israel, tidak ada lagi nama Yerusalem. Yang ada adalah Aelia Capitolina, termasuk juga di sana yang disebut Palestina. Jadi nama Aelia kalau dalam bahasa Arab, nama Aelia kalau dalam bahasa Arab menjadi Ilya, yaitu nama Arab untuk Yerusalem. Jadi dengar baik. Jadi nama Arab ini Yerusalem sudah berubah nama menjadi Ilya. Maka tamatlah riwayat Yudea sebagai bangsa dan orang Yahudi menjadi minoritas di negeri sendiri. Orang Yahudi tidak tahu mau kemana. Jadi sejak tahun 135 orang Yahudi sudah tidak tahu mau kemana. Keuskupan Yerusalem kala itu juga diubah namanya menjadi Keuskupan Aelia Capitolina. Keuskupan dirubah karena memang sudah ditimbun dengan tanah semua. Aelia adalah nama asli Kaisar Hadrianus. Sedangkan Capitolina berarti semacam kota Romawi kecil yang dipersembahkan kepada Jupiter, Capitolus atau Dewa Jupiter. Jadi kesimpulan ini penting, sejak tahun 130 Masehi, selama masa penjajahan Romawi, Persia, lalu menyusul masa dinasti Islam, waktu itu nama Israel tidak dipakai lagi. Sejak tahun 130 dan seterusnya masuk dinasti Islam, nama Israel tidak dipakai. Sehingga orang katakan Israel tidak ada, ya masuk akal, tapi itu kebodohan. Jadi sekali lagi tidak lagi disebut secara resmi. Tetapi bangsa Israel sendiri yang masih ada di Israel maupun yang berada di luar tetap yakin Israel adalah tempat kudus Allah dan Israel ada tanah mereka. Walaupun mereka berada di luar, walaupun masih sisa yang ada di dalam, tapi masa dinasti Islam mereka katakan sekali-kala kami akan ada di tanah kami sendiri. Kenapa? Itu tempat kudus Allah dan tanah mereka. Inilah yang disebut fakta. Dan untuk kemudian hari, baik orang Kristen maupun Islam selalu memiliki klaim-klaim historis yang tidak bisa dilupakan. Dan sejarah mencatat, penting, 1000 tahun lamanya orang Yahudi tinggal di Yerusalem. Jadi orang Yahudi tinggal di Yerusalem sampai mereka merdeka itu, mereka tinggal 1000 tahun lamanya. Itu orang Yahudi tinggal di Yerusalem. Sedangkan 400 tahun Yerusalem diduduki oleh orang Kristen. Itu 400 tahun. 1300 tahun Yerusalem dikuasai Islam. Ini penting. Jadi saya ulang kembali. 1000 tahun orang Yahudi tinggal di Yerusalem. 400 tahun Yerusalem diduduki orang Kristen. Artinya menguasai wilayah itu adalah orang Kristen. 1300 tahun Yerusalem dikuasai oleh Islam. Nanti akan saya jelaskan. Yang penting berawal dari tahun 638 sampai menjelang Israel merdeka 1947. Untuk itu di zaman atau masa sekarang ini, Israel dan Palestina menurut saya harus sama-sama berhak
memperoleh kebahagiaan lahir dan batin yang merupakan tujuan hidup manusia. Ini sudah tahun berapa? 2023 sudah melewati semua. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa harus sama-sama berhak memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Karena di sana merupakan tujuan hidup. Saya kira cukup sekian. Sejarah Israel membuktikan bahwa tidak ada Palestina. Tetapi kemudian muncul setelah pada masa Harfiah tahun 130. Oleh karena itu, mulai saat itu nama Israel semakin suram, buram, bahkan tidak disebut sama sekali. Sekian dan terima kasih. Salve.